Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Julita Saharani dengan NIM 1030425000087 dari kelas IF 4903 PJJ. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tidak berakhlak maka tidak beriman untuk tugas besar agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Gina. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu huluk, yang berarti dipekerti, tingkah laku atau suatu perangai. Akhlak merupakan buah dari iman dan ibadah. Jika ibadah seseorang benar, maka akhlaknya pun akan baik. Kritik moral yang tajam terhadap praktik keberagamaan yang hanya bersifat formalistik. Inti dari pernyataan ini bukanlah meniadakan identitas agama seseorang, melainkan menegaskan bahwa esensi sejati dari agama adalah transformasi perilaku dan moralitas akhlak tersebut. Seseorang yang mengaku beragama serta tekun dalam beribadah, namun memiliki moralitas yang buruk dan perilakunya merugikan orang lain seperti serakah, korupsi, zolim, dan sebagainya, dapat dianggap gagal memahami atau mengimplementasikan esensi ajaran agamanya. Secara hakikat, dianggap belum beragama. Akhlak mulia adalah buah atau indikator kesuksesan dari suatu praktik keagamaan. Pandangan bahwa seseorang yang tidak memiliki agama pasti tidak berakhlak adalah sebuah generalisasi yang kompleks dan perlu dikaji lebih dalam. Secara fungsinya, agama memang berperan sebagai sumber utama dan pondasi pembentukan akhlak atau moralitas bagi pemeluk agamanya tersebut. Ajaran-ajaran akhlak suci, kisah-kisah teladan dan perintah dari Tuhan, serta larangan Tuhan seringkali menjadi kerangka acuan yang kuat dalam menentukan mana perbuatan yang terpuji dan mana yang tercela. Namun, dalam masyarakat yang semakin majemuk, kita harus mengakui bahwa akhlak atau moralitas adalah sebuah konstruksi yang lebih luas dan tidak secara eksklusif dimiliki oleh orang-orang yang beragama. Prinsip-prinsip moral universal seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan empati sesungguhnya dapat bersumber dari berbagai jalan termasuk nurani, akal sehat, filosofis humanisme, serta norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Oleh karena itu, menghakimi seseorang tidak berakhlak hanya berdasarkan status keberagamaannya adalah pandangan yang kurang tepat dan dapat menimbulkan suatu diskriminasi sosial. Agama menempatkan akhlak pada kedudukan yang sangat tinggi, bahkan seringkali menjadi tujuan utama dari risalah para nabi. Dalam Islam, misalnya Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zakat sejatinya berfungsi sebagai madrasah atau latihan untuk membentuk pribadi yang berakhlak baik, yang tercermin dalam interaksi sosial seperti muamalah dan hubungan dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang yang mengaku beragama tetapi perilakunya jauh dari nilai-nilai moral seperti korupsi, berbohong, atau bahkan menyakiti sesama, maka hal itu menunjukkan kegagalan dalam menghayati ajaran agamanya tersebut, bukan kegagalan agama itu sendiri. Sebaliknya, di sisi lain banyak individu yang lebih memilih untuk tidak beragama seperti ateis atau agnostik, namun menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal dan menunjukkan kepedulian sosial yang luar biasa. Berpegang pada etika yang mereka yakini berasal dari akal dan nurani kemanusiaan. Kesimpulannya, ketiadaan agama tidak otomatis berarti ketiadaan moral. Sebaliknya, akhlak sejati adalah bukti dari penghayatan nilai-nilai kebaikan yang dapat diperoleh melalui jalan spiritual seperti agama maupun jalan rasional filosofis seperti humanisme atau etika sekuler. Tantangan sebenarnya bagi semua orang, beragama maupun tidak beragama, adalah konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah poin-poin yang akan mengurai tentang kompleksitas hubungan antara agama dan akhlak. Yang pertama, ada agama sebagai sumber akhlak bagi penganutnya. Agama memberikan landasan teologis yang kuat untuk berakhlak mulia, misalnya takut akan Tuhan dan harapan akan pahala. Ajaran agama juga memberikan pedoman etika yang terperinci tentang hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan sesama manusia dan lingkungan di sekitarnya. Ibadah ritual berfungsi sebagai pendidikan moral yang berkelanjutan, misalnya seperti puasa melatih pengendalian diri, sholat melatih kedisiplinan. Yang kedua adalah akhlak dari sumber non-agama. Untuk moral universal, akal sehat dan empati. Manusia memiliki potensi bawaan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, seperti fitrah, melalui nalar dan kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain, seperti empati. Selanjutnya adalah filosofi dan etika sekuler. Banyak sistem filosofi seperti humanisme menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar moralitas tanpa merujuk pada suatu entitas tertentu. Norma sosial dan hukum. Aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, termasuk hukum negara, berfungsi sebagai pagar eksternal yang memaksa individu untuk berperilaku etis demi ketertiban umum. Pembeda antara klaim dan realitas. Orang beragama tidak selalu berakhlak baik.
Seseorang dapat menjalankan ritual agama dengan taat namun gagal dalam interaksi sosial, seperti contohnya munafik atau fasik, membuktikan bahwa kepemilikan agama tidak otomatis menjamin akhlak yang luhur bagi pemeluk-pemeluknya. Orang tidak beragama bisa berakhlak mulia. Individu non-agamis dapat menunjukkan moralitas yang tinggi didorong oleh prinsip kemanusiaannya tersebut, rasa tanggung jawab, atau bahkan dorongan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Akhlak adalah manifestasi, bukan sekedar identitas. Nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang ia klaim, identitas agama ataupun non-agama, tetapi dari konsistensi perbuatannya dalam menjunjung tinggi kebaikan dan menghindari keburukan-keburukan yang akan terjadi. Selanjutnya yaitu agama tanpa akhlak adalah sia-sia. Akhlak yang baik adalah wujud nyata dari keimanan seseorang. Oleh karena itu, setiap manusia yang mengaku beragama harus berupaya meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Menghormati sesama, berkata benar, bersikap lembut, dan menjauhi perbuatan zolim merupakan tanda bahwa seseorang benar-benar memahami ajaran agamanya. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, terima kasih.